Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada saudara, teman atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Bapak Ibu Saudara-saudari, benih terbaik akan kita bawa dan persembahkan pada minggu kedua tanggal 14 Maret 2021 dan akan kita bawa ke depan bersama-sama untuk didoakan di kotak yang sudah disediakan. Dan bagi yang ibadah online, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan memberikan catatan sebagai benih terbaik di awal tahun. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari ikut bersama-sama di dalam acara The Global Leadership Summit yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dimulai pada pukul 18 sampai 21 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting di Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Seluruh kegiatan doa dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan dan membuka hati kita untuk Roh-Nya bekerja. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Kami bersyukur buat roh-Mu yang mengurapi setiap kami, yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menjadikan hidup kami sebagai bait-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkarya lebih lagi atas hidup kami, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati terjemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, menawa damai
baru. Engkau mengurapi kami dengan kuasa-Mu lebih lagi, agar hidup kami berjalan di dalam tuntunan Tuhan, dan Engkau bawa kami lebih lagi, lebih mendekat kepada Engkau, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan hidup kami. Tuhan, kami berseru dan kami memanggil Engkau, ya Raja dan Tuhan kami. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami, dan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menghadap hadirat-Mu di hari ini. Kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan, dan kami memiliki satu kerinduan kehausan untuk Tuhan berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami dapat memasang telinga hati kami mendengarkan firman-Mu itu ya Tuhan, dan oleh Roh Kudus-Mu juga yang menolong kami untuk kami mampu menghidupinya, sehingga hidup kami dari hari ke hari hidup di dalam pertolongan Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan, dan hidup di dalam melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mengucap syukur atas segala anugerah dan kemurahan Tuhan dan pertolongannya di dalam hidup kita. Bahwa hari ini kita ada, itu semata-mata adalah oleh karena kasih karunia-Nya bagi kita. Dan karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini, tentu kita memiliki satu kerinduan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita setiap pribadi. Dan karenanya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, keteguhan di dalam iman kita, yang memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kepada kita, dan menolong kita untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Tema khotbah dalam bulan Maret ini adalah
menurut roh. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari firman Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan kepada kita. Hidup oleh roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena itu ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu berseru bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu kisah seorang pemuda yang sedang berjalan-jalan dan tidak sengaja melewati sekumpulan gajah. Apa yang dilihatnya langsung membuatnya berhenti berjalan. Pasalnya, gajah-gajah itu hanya diikat dengan menggunakan tali yang kecil. Tidak ada rantai ataupun kandang yang menjaganya. Pemuda itu tentu saja bingung. Ia yakin binatang sebesar gajah pasti bisa dengan mudah kabur jika talinya sekecil itu. Namun gajah-gajah tersebut justru diam saja. Saat melihat seorang penjaga, ia pun bertanya, kenapa gajah-gajah ini tidak melarikan diri? Si penjaga kemudian menjelaskan, saat mereka masih sangat muda dan berukuran jauh lebih kecil dari ini, kami menggunakan tali seukuran ini, dan itu sudah cukup kuat untuk menahan mereka. Saat mereka beranjak dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak bisa kabur. Gajah-gajah ini percaya tali kecil yang mengikat kaki mereka masih bisa menahan mereka, jadi mereka tidak mencoba kabur. Si pemuda itu lantas terpana. Gajah-gajah ini bisa kabur kapan saja dengan mudahnya, tapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa kabur, maka mereka terjebak selama-lamanya di sana. Sama seperti gajah, banyak dari orang Kristen
yang masih terus hidup dalam kebiasaan lama dan merasa tidak bisa terlepas dari itu. Walau mereka tahu dan sadar bahwa hidup lama itu tidak benar, kebiasaan buruk itu tidak baik, iri hati itu salah, marah, ucapan kata-kata kotor, hal yang tidak berkenan. Tahu bahwa bohong, korupsi, mementingkan diri sendiri, mengumbar hawa nafsu, korupsi itu tidak benar. Fitnah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya itu adalah perbuatan daging dan dosa yang membawa hidup kepada kebinasaan. Banyak orang Kristen tahu bahwa lebih baik memberi daripada menerima, tapi hidupnya pelit. Tahu bahwa beribadah itu penting tetapi tidak beribadah. Tahu bahwa doa dan baca firman Tuhan itu adalah hal yang sangat-sangat penting, tapi tidak doa, apalagi baca Alkitab. Tahu bahwa mengasihi Tuhan hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi pergi ke taipak, dukun, menyakiti orang lain, menuntut orang lain, dan lain sebagainya. Anak-anak muda-mudi Kristen tahu bahwa berpasangan dengan yang tidak seiman tidak baik dan akan menjauhkan dan mengancam keselamatan hidupnya dari Yesus Kristus, tapi terus mempertahankannya untuk pacaran. Inilah yang disebut perbuatan daging atau keinginan daging. Keinginan daging sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah, hasrat dan keinginan, tetapi kepada cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging, kebutuhan jasmani dan atau nafsunya. Tentu hal ini berdasarkan pertimbangan yang bukan dari Allah. Sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak, seseorang sudah membangun cara pola pikir yang sedemikian. Semua manusia telah membangun dirinya dengan keinginan daging. Hal inilah yang membuat manusia hidup menurut daging. Artinya dalam memilih, mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan cara berpikir daging. Dengan demikian mereka hidup dalam kodrat dosa. Artinya selalu meleset dari kehendak Allah yang sempurna. Tindakan-tindakannya tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hidup menurut daging pada dasarnya adalah hidup dengan cara berpikir yang tidak sesuai dengan cara berpikir roh. Keinginan daging adalah membawa kesengsaraan dan penderitaan yang sangat memilukan, bahkan kepada kebinasaan untuk selama-lamanya. Keinginan daging mendatangkan hilangnya pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Mendatangkan penderitaan untuk tubuh, jiwa dan roh. Namun sebaliknya, hidup menurut roh memberikan pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Hidup di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna sampai kepada hidup di dalam kekekalan. Keinginan daging begitu perkasa menguasai dan mengikat pribadi seseorang sehingga tidak punya kekuatan dan daya untuk hidup dalam kebenaran. Hukum-hukum Taurat sendiri seperti tidak mampu memberikan solusi atau jalan keluar untuk dapat bebas dari kuasa dosa, bahkan semakin memikirkan untuk melakukan hukum Taurat, semakin diikat dan terikat dalam pelanggaran demi pelanggaran kepada hukum Taurat itu sendiri. Orang-orang yang hidup menurut daging berarti tidak hidup dalam pimpinan roh. Dengan demikian, ia tidak dapat disebut sebagai anak Allah. Ini bukan berarti orang tersebut pasti menjadi jahat atau berkarakter seperti hewan. Manusia masih bisa berbuat baik sesuai dengan norma yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, pergaulan, dan lingkungannya. Tetapi cara berpikir manusia tidak bisa sinkron dengan cara berpikir Allah. Dalam hal ini, manusia tidak mencapai
kesucian Allah. Saya ulang, dalam hal ini manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Artinya, tidak mampu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Cara dan pola berpikir ini tidak dapat diubah secara mudah kalau sudah menetap lama dalam diri seseorang. Bahkan pada titik level tertentu tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kita harus mematikan keinginan daging. Mengapa? Roma 8 ayat 8 seperti yang dikatakan oleh Paulus, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulang, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika seseorang ada di dalam keinginan daging, maka segala sesuatu yang ia lakukan bertentangan dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus. Walaupun tindakan atau perilakunya baik dan tidak melanggar norma-norma umum di mata manusia, tetapi tidak mencapai standar kesucian Allah. Allah tidak berkenan kepada mereka yang hidup menurut daging. Dalam hal ini kita menemukan bahwa Allah yang berdaulat secara mutlak menghendaki kesucian orang percaya seperti kesuciannya. Itulah sebabnya Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah menghendaki agar setiap orang percaya mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusannya. Di zaman perjanjian baru, standarnya adalah sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ayat 13 Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dikatakan di sana, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Paulus seperti memberikan satu ancaman ketika ia menulis, dikatakan sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Untuk lebih mudah dimengerti, ini saya membahasakannya sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu menurut roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Paulus menunjuk konsekuensi kehidupan orang-orang percaya. Orang percaya harus memilih hidup menurut daging yang membawa kepada kematian, atau hidup menurut roh yang dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Artinya, cara untuk mematikan daging adalah hidup menurut roh. Saya ulang, cara hidup mematikan daging adalah hidup menurut roh. Pernyataan yang sangat penting di dalam ayat ini, di dalam ayat 13 itu adalah bahwa kitalah yang mematikan keinginan daging. Bukan pihak manapun, juga bukan Tuhan sendiri. Paulus mengatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kata perbuatan-perbuatan daging dalam teks aslinya adalah prakseis tousomatos. Kata prakseis atau praksis memiliki pengertian a doing, a mode of acting, a deal, transaction. Yaitu sebuah tindakan, cara bertindak, kesepakatan atau transaksi.
Sedangkan somatos berarti daging dalam arti anggota tubuh kita. Jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya mengenai hutang yang dalam bahasa aslinya adalah opeiletes yang harus dibayar, maka praxeis tou somatos berarti dihentikannya transaksi, yaitu dihentikannya keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memuaskan keinginan tubuh berdosa dan semua hasrat yang bertalian dengan keinginan manusia lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Paulus menulis di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan segala keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita adalah umat perjanjian baru. Sebagai umat perjanjian baru, kita bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kesempatan dan potensi untuk dapat memiliki kesempurnaan seperti Tuhan sendiri. Hal ini tidak dapat diperoleh umat perjanjian lama, siapapun mereka. Tokoh-tokoh hebat dalam perjanjian lama seperti Abraham, Musa, Daud, dan lain sebagainya tidak memiliki anugerah seperti umat perjanjian baru. Sehebat bagaimanapun mereka tetap tidak dapat melebihi keunggulan umat perjanjian baru. Itulah sebabnya kepada umat perjanjian baru Tuhan Yesus memerintahkan agar kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Umat perjanjian baru, yaitu saudara-saudari dan saya yang telah ada di dalam Kristus Yesus, dapat memiliki kecerdasan atau cara berpikir seperti Tuhan sendiri. Itulah sebabnya di dalam kekristenan tidak dibutuhkan hukum-hukum yang tertulis yang mengatur perilaku hidup. Sebab pikiran dan perasaan Kristus adalah kecerdasan yang membuat seseorang dapat memahami kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Tidak hanya kita dapat memahami kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, tetapi juga kita tidak lagi mengalami penghukuman dan diberi kemampuan atau kuasa untuk menaklukkan segala keinginan daging oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, maka kita memperoleh kasih karunia dari Allah. Yaitu pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Sebagaimana yang dicatat tadi dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan di sana, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus dan ada di dalam Kristus, mereka telah dibebaskan dan dimerdekakan dari segala penghukuman oleh karena dosa. Orang-orang yang ada di dalam Kristus telah dibebaskan dari hukuman maut. Maut adalah kematian untuk selama-lamanya, terpisah dari Allah dan tidak lagi menikmati kehidupan dalam pemerintahan Allah yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Paulus memberitahukan kita bahwa kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman, kemenangan atas dosa, dan persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus. Oleh Roh Kudus yang mendiami kita, dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada pemuliaan terakhir di dalam Kristus. Inilah kehidupan kekristenan yang normal dan dibawa dalam persediaan sepenuhnya dari Injil.
Orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua adalah telah dimerdekakan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Orang yang hidup terikat dalam dosa, mereka penuh beban hidup yang tidak bisa dilepaskan oleh siapapun dan oleh apapun usaha kerja keras, termasuk hidup saleh dan menjalankan hukum-hukum Taurat, sekalipun selain mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang menerima Yesus Kristus, mereka dimerdekakan dari segala belenggu ikatan dosa dan menyengsarakan dan membinasakan. Mereka dibebaskan dengan kebenaran dan diberi hidup penuh damai dan sukacita. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus setiap hari dalam pembaharuan budi, pikiran dan perasaan oleh tuntunan dan kekuatan Roh Kudus dengan firman Tuhan yang membawa dalam perkenanan hidup, berkenan di hadapan Allah dan seturut kehendaknya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang yang ada di dalam Kristus hidup oleh Roh. Hidup menurut Roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Orang yang ada di dalam Kristus, mereka hidup saleh dan berjalan menurut firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus yang selalu menyertai setiap hari. Roh Kudus yang menolong dan memampukan, mengingatkan dan berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, berjalan menurut hukum-hukumnya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan rasa benci dan kejijikan kepada dosa untuk kita yang ada di dalam Kristus Yesus, dan memberikan dorongan serta kesukaan untuk menghidupi firman Tuhan setiap hari. Roh Kudus memberikan kesadaran akan keberdosaan dan bebas mengekspresikan firman Tuhan tanpa dibebani intimidasi oleh masa lalu dan keadaan sekitar yang menentang firman Tuhan itu sendiri. Itu adalah kuasa dan hidup yang mengatur dan menggiatkan untuk bekerja di dalam hati kita. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan terus ada di dalam Kristus, maka Roh Kudus bekerja secara leluasa untuk menaati roh itu sendiri. Kita memperoleh kekuatan yang baru yang terus bekerja di dalam diri kita, yaitu suatu kuasa yang memungkinkan kita mengatasi dosa, yaitu keinginan daging. Kita dapat menaklukkan dan memutuskan setiap tali-tali pengikat belenggu yang memperbudak dan menyeret kepada keadaan yang menyedihkan dan kebinasaan. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita untuk menghidupi firman Tuhan sehingga kita hidup dengan benar, yang dianggap sebagai penggenapan hukum moral Allah. Ketaatan kepada hukum Allah bukan suatu beban, tetapi kegairahan dan kesukaan yang membawa kita kepada pengudusan dari segala pencemaran duniawi. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 8 ayat yang ketiga, dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dorongan dari Roh Kudus yang tinggal bersama dengan orang-orang yang mengasihi Allah untuk meninggalkan keinginan daging dan hidup menurut pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roh Kudus terus mendorong dan memberikan kita kerinduan, kehausan dan kesukaan
untuk bertekun menurut firman Tuhan. Kesediaan dengan tekun dipimpin Roh Kudus melahirkan cara berpikir yang baru, sebab Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah. Kebenaran ini memperbaharui pikiran. Cara berpikir yang baru ini melahirkan hasrat atau gairah baru yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Bila seseorang menurut hasrat atau gairah baru tersebut, maka dengan sendirinya hasrat-hasrat dan segala gairah di dalam daging dimatikan. Hal ini sama dengan kenyataan hidup. Jika terang datang, maka kegelapan akan menyingkir atau hilang dengan sendirinya. Tentu proses tersebut di atas tidak terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan atau dituntut keaktifan individu. Setiap orang percaya untuk memberi dipimpin Roh Kudus dengan mendengar firman Tuhan, logos, dan mendengar suara Roh Kudus, yaitu rema, di dalam dirinya melalui setiap peristiwa kehidupan setiap hari. Hal ini tidak terjadi atau berlangsung dengan sendirinya. Bukan seperti sebuah kisah yang telah ditulis skripnya dan diatur oleh sang sutradara. Setiap hari adalah perjalanan, pilihan, dan kebebasan untuk menentukan atau mengambil keputusan. Apakah seorang bertekun dengan firman Tuhan yang logos itu dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak merupakan pilihan. Bukan sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Sehingga seseorang dapat melakukannya secara otomatis. Dari pilihan-pilihan tersebut, seseorang mengarahkan dirinya kepada kerajaan terang atau kegelapan. Tentu saja hal ini melalui perjalanan waktu yang panjang, yaitu sepanjang umur hidup seseorang. Dengan demikian, perjalanan hidup seseorang, perjalanan hidup orang percaya adalah persiapan diri untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi hidup menurut Roh adalah bertekun untuk terus melakukan firman Tuhan yang kita dengar dan peroleh secara berulang-ulang sampai kita menjadi terbiasa dan menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi suatu budaya dan gaya hidup setiap hari yang disebut menjadi manusia roh. Menurut penulis buku Malcolm Gladwell yang dikutipnya dari tulisan Daniel Levitin, mengatakan bahwa dibutuhkan 10.000 jam oleh seseorang untuk menjadi terampil dalam keahlian yang ditekuninya. Bahkan bagi seniman dan musisi terhebat sepanjang masa sekalipun, bakat bawaan mereka yang luar biasa belum cukup untuk mencapai tingkat keahlian yang akhirnya mereka capai. Mereka harus menekuni keahlian mereka setiap hari dengan sungguh-sungguh. Meski tampaknya aneh, kita memerlukan mentalitas yang sama bila kita ingin belajar hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dalam surat Galatia, Paulus mendorong jemaat untuk dipisahkan bagi Allah. Namun Paulus menjelaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dicapai hanya dengan menaati serangkaian peraturan, melainkan kita dipanggil untuk hidup oleh Roh. Kata dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Paulus untuk hiduplah dalam Galatia 5 ayat 16 dikata secara harafiah berarti berjalan mengelilingi sesuatu atau menempuh perjalanan yang dalam bahasa aslinya adalah peripateo. Jadi bagi Paulus, hidup oleh Roh berarti berjalan bersama Roh setiap hari, bukan mengalami kuasanya hanya satu kali seumur hidup, bukan. Ini adalah merupakan hasil yang lahir dari pilihan seseorang untuk secara sengaja dan didasari iman untuk bersandar kepada Roh Kudus supaya menuntun pikiran, kata-kata dan perbuatannya. Tidak bersandar pada bimbingan Roh Kudus akan mengakibatkan orang percaya tersebut
tidak hidup sesuai dengan panggilan dan kedudukan yang disediakan baginya oleh keselamatan. Dipenuhi dengan roh sama dengan mengizinkan firman Kristus untuk diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Hidup dalam roh, menaati pimpinan roh. Itu berarti berjalan bersama roh. Mengizinkan Roh Kudus menuntun langkah kita, menyesuaikan dan mencocokkan pikiran, perasaan, kehendak, dan perilaku kita seperti Allah kehendaki. Itu hidup menurut roh yang pada akhirnya kita disebut manusia roh. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengarahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi terang di dalam setiap jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Kiranya kita hidup menurut roh dan tidak lagi menurut daging. Kita mematikan segala keinginan daging dengan hidup oleh roh. Itulah cara untuk mematikan daging. Dari hari ke hari, untuk kita terus bertekun di dalam pimpinan dan tuntunan roh, yaitu menghidupi firman itu sendiri yang telah kita dengar, termasuk yang kita dengar hari ini, supaya kita menjadi hidup berkenan di hadapan Allah. Itulah yang disebut hidup menurut roh. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, yang memampukan kami untuk hidup menurut roh-Mu. Sehingga hidup kami dari hari ke hari mengalami pembaharuan yang terus menjadi sempurna sama seperti yang Engkau kehendaki. Sehingga kami menjadi disebut manusia roh. Itu semata-mata adalah pertolongan-Mu atas hidup kami. Bukan karena kekuatan dan gagah perkasa kami, tapi semua adalah anugerah-Mu di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dosaku
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dan kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Biarlah tanganmu terangkat tinggi-tinggi. Allah yang hidup, yang engkau sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, terimalah berkat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menerima berkat berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.